Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga HBAR teman-teman, atau Habar ya. Jadi udah lama nggak bahas Habar. So kemarin saya bahas untuk altcoin, ada Degen, Hype dan juga Render. Dan ya untuk hari ini bisa upload atau bikin videonya malam hari nih guys, baru selesai kegiatan. Nah, kalau kita lihat untuk hari ini Fear and Greed juga mengalami kenaikan ya. Kemarin kan udah di 68, 67, ini udah balik ke 71. Kemudian beberapa altcoin sebenarnya mulai perlahan recovery setelah kemarin itu udah merah merona gitu ya, karena Bitcoin Dominance yang nanjak naik lagi. Dan ya kalau kita lihat per hari ini pun volumenya di 24 jam terakhir ya ini mengalami kenaikan lumayan nih. Ya ada yang 50% sampai 100% terutama nih Bitcoin. Nah kalau misalkan di Trump sendiri nih contohnya dia malah minus nih untuk volume perdagangannya, jadi nggak semuanya akan surplus yang signifikan nih. Ini contoh Mudeng juga nih malah minus nih guys tuh ya. Kita lihat lagi mana, nah ini ALCH, Pinat, ETHV ya, ini malah minus teman-teman. Nah sedikit reminder untuk ngisi event yang cukup penting di minggu ini di tanggal 21, 22 dan 23 ya. Ini bisa teman-teman perhatikan ya, jamnya itu ada yang jam setengah 10 ya, crude oil inventory di tanggal 21 Mei, di tanggal 22 Mei ini ada initial jobless claim jam setengah 8 malam. Kemudian sisanya itu ada di jam 8:45 dan di jam 9 malam ya. Terakhirnya existing home sales. Kemudian yang terakhir itu di 23 Mei jam 9 malam ada new home sales. Jadi bisa dipersiapkan sebenarnya untuk di minggu ini nih ya. Kita lihat next weeknya itu udah penutupan bulan Mei guys, gila nggak berasa ya, tinggal 2 minggu lagi nih bulan Mei selesai guys ya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa nih event yang tadi saya sampaikan. Dan ya kita akan lihat dulu untuk Bitcoin Dominance. Nah ini dia guys ya PR-nya sekarang. Bitcoin Dominance terakhir saya bikin video itu daily-nya setelah dia closing ya ketahan di bawah MA21, kemudian kan red candle ya kemarin tuh di 63,48 gitu ya, di sini nih. Nih, di sini kan. Kemudian habis itu malah bablas mantul nih sampai 64,16. Closingnya juga udah di atas MA21 dan sekarang next candle-nya masih bullish. Ya so far sih sekarang dia lagi retest terhadap next area resistance ya di 63,9, 64%. Ada di retracement atau Fibo 0,6. Nih teman-teman. Ya. Jadi ya sekali lagi belum adanya bisa dibilang reject strong, malah dia setelah kita lihat di sini reject, kemudian mantulnya pun 1 2 3 4 5 6 ya, 6 bullish candle walaupun yang ke-6 belum closing juga ya. Kita menunggu besok pagi. Cuman ya menandakan oke, dia mantul terakhir kali ini dari 61,9% mantul dan masih adanya chance lah untuk dia yang namanya dead cat bounce pattern. Dan kalau kita tambahkan lagi ya ini agak tinggi sih 0,7-nya teman-teman. Retracement 0,7-nya di sekitar 64,64%. Dimana kalau misalkan yang kemarin saya marking ini coba saya adjust sedikit ya teman-teman areanya. Ini ada di sekitar 64,5, sekitar 64,5% nih. Ya karena terakhir kali di sini adanya rejection strong pada 9 Mei. Jadi bisa di-prepare sebenarnya, disiapkan ya untuk Bitcoin Dominance-nya di sini masih menguat. So ya ini menjadi next target ya, karena sebelumnya itu fail ya, nggak mampu bertahan di bawah MA21. Jadi ya sekarang masih nanjak naik ya. Kalau memang masih nanjak naik ya ini kita follow up aja terus teman-teman, sampai nanti akhirnya dia udah mulai adanya tanda-tanda rejection kayak gini nih ya, bear candle yang pekat ya, maka bisa valid lah untuk dead cat bounce-nya. Ya ini masih sama proyeksinya kurang lebih kayak gini teman-teman. Hopefully kita bisa dapetin di minggu-minggu akhir bulan Mei ya, at least mungkin sampai awal-awal Juni maybe teman-teman ya. Itu bisa diperhatikan sebenarnya untuk Bitcoin Dominance. Kalau kita lihat secara hourly-nya gimana, hourly-nya ya ini kita bisa lihat ya, setelah dia retest nih di MA21 dan juga box hijau, kemudian adanya bull candle besar, bullish engulfing ya cukup kuat, dan ya sekarang dia masih terkonsolidasi nih di range 64%. Jadi kalau misalkan dia break dari sini pun ya udah akan ngejar 64,5 sampai 64,7%. Ini yang perlu sekali lagi diantisipasi ya sama kita semua. Jadi so far ya dia masih
tren bullish. Jadi ini bisa menjadi next area pantauan untuk yang nanyain Bitcoin dominance, karena terakhir kali pun ya ini seperti ini ya, dia retest up lagi, kemudian dia retest up lagi gitu ya. Mungkin kalaupun dia nanti retest lagi ya teman-teman bisa pantau dulu di EMA21 nya. Jadi selama EMA21 nya ini masih berperan ataupun dia respect banget ya terhadap EMA21, ya udah kita harus lebih bersabar lagi sampai melihat dia akhirnya breakdown lagi terhadap EMA21 di time frame 4 jamnya gitu teman-teman ya. Ini coba saya adjust sedikit seperti ini dan ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah kita lihat untuk Bitcoinnya. Nah ini sebenarnya daily tadi pagi tuh closing udah bagus banget nih ya di 106.500 dolar. Kemudian nextnya lagi langsung dibabat nih satu red candle cukup panjang, dengan sekarang ini ada pemantulan kembali. Dan so far kalau kita lihat nih ya, ini coba saya hapus, ini itu adanya liquidation gap teman-teman di sini. Ini yang tercipta pada 17 Mei ya, tail candle-nya. Kemudian kita lihat di sini tuh ya, di sini adanya liquidation gap terhadap tail candle terakhir ya di 17 Mei ya. Ini kita lihat seperti ini teman-teman tuh. Dan akhirnya dia sekarang mendapatkan reaksi setelah adanya reaksi gap likuiditas tersebut. Akhirnya dia dapat reaksi mantul seperti ini. Jadi let's say besok pagi kalau dia closing seperti ini bagus banget teman-teman. Ini bagus banget, berarti ya buyersnya masih kuat, masih respect banget nih terhadap area tahanan bawah yang beberapa kali ini dijemput dengan tail candle. Maka ini bisa menjadi booster untuk Bitcoin visit ATH lama di 109.300-an dolar atau bahkan bikin ATH baru. Ya ini persiapan untuk bikin ATH baru teman-teman. Ya selama dia respect kayak gini ya, maka probabilitas itu lebih besar atau lebih condong untuk si Bitcoin bikin ATH baru. Ya ini bisa sekali diperhatikan untuk teman-teman semua yang nanyain Bitcoin bagaimana. Karena kalau kita lihat reaksinya seperti ini, maka ya soon or later kita melihat Bitcoin bisa ya setidaknya ya 109 sampai 110 ribu dulu lah, itu masih possible lah untuk si Bitcoin ya, selama dia closing dengan seperti ini cukup oke, itu bagus banget malah. Nah minimal untuk secara 4 jam kemarin memang kita expect terakhir kali ya 2 hari yang lalu di sini adanya trend resistance ya, at least dia drop dulu lah gitu ya, drop dulu, retest balik nih di 101.500-an sebelum dia akhirnya mantul. Tapi dia break dulu nih tuh ya, jatuhnya dia break dulu, retest, break ya, terus lanjut naik lagi, bikin high, kemudian drop dalam ya. Nih akhirnya dia baru retest balik ke box putih teman-teman ya. Jadi sangat-sangat volatile nih teman-teman ya. Ini sangat-sangat volatile, dan malah kalau kita lihat ya, ini sebentar guys. Nah ini dari support sebelumnya aja ya, kalau kita perhatikan ini juga udah di take out nih. Ini tail candle tuh. Nah tuh di take out ya, malah tercipta nih double bottom. Kalau kita lihat ini 1, 2, kemudian boom ya, masih mendapatkan rally-nya lagi. Nah sekarang ujiannya balik lagi nih di 105 sampai 106 ribu ya. Ketika memang nanti ini mampu di break, maka ya chance untuk besok kita melihat dia revisit kembali di ATH lama atau bahkan bikin ATH baru itu masih terbuka cukup lebar. Karena kenapa? Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat adanya break dari high sebelumnya, tapi kita bisa bilang false break. Kenapa? Kita bisa lihat adanya tail candle kemudian rejection strong terjadi. Meanwhile setelah adanya rejection strong, dia ketahan lagi nih di area previous support kuatnya nih di 102 ribuan something lah ya. Kemudian nggak lama dia mengalami rebound signifikan seperti ini, menandakan ini sangat-sangat direspek, walaupun terakhir kali pun adanya aksi sell off nih di area atas atau range atas, yang menandakan buyersnya masih ada gitu ya. Ini gue masih ada loh, masih kuat nih beli di bawah gitu ya. Dan ya kalau begini terus, maka menurut saya chance untuk dia revisit kembali ke ATH lama atau bahkan bikin new ATH dalam di bulan ini tuh terbuka lebar ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk si Bitcoin ya. Let's see teman-teman ya, kalau memang dia udah bikin ATH baru yang kemarin-kemarin nih, yang khususnya di bulan lalu, bulan-bulan kemarin yang Bitcoinnya udah drop di bawah 100 ribu ya, di 80 ribu, di 90 ribu, bahkan di 70 ribuan something gitu ya. Ini udah reakumulasi, mau cicil jual ya silahkan ya teman-teman, silahkan. Nggak ada salahnya, nggak ada ruginya untuk melakukan cicil take profit.
Ya, jadi so far kalau misalkan saya pribadi lihat untuk si Bitcoin, ya ini nggak ada masalah sama sekali. Tinggal kita lihat semoga dapat follow up dengan baik untuk si Bitcoinnya bisa bikin ATH baru ya dalam jangka waktu pendek atau dekat. H-bar gimana? Untuk H-bar ini juga sering banget saya bahas ya teman-teman. Ini coba saya hilangkan dulu. Ini terakhir kali sayang banget sih ya, waktu dia rally nih di Desember 2024, kemudian sempat up lagi di pertengahan Januari 2025. Somehow dia drop ya. Di sini juga ada area support nih, support kuotnya juga dijebolin ya di 0,239 dolar nih, akhirnya dijebol sini ya, di flip menjadi resisten. Di sini ada area demand juga ya, beberapa kali nahan laju penurunan dari H-bar dan akhirnya di akhir Maret 2025 dia jebol ya, bahkan retest balik nih di next area tahanan di 0,117 sampai 1348 dolar. Akhirnya di sini kita lihat ya dia mantul dan bertahap mantulnya, guys. Ya. Cuman yang menjadi concern saya adalah memang di sini udah adanya transisi yang dari tadinya downtrend, di sini jelas banget ya downtrend tuh menjadi uptrend. Ya, menjadi uptrend. Kita lihat aja di sini. Ya, di sini dia udah drop, retest balik ke next area tahanan. Kemudian di sini di take out. Ya. Nextnya lagi high-nya di take out. Ya, berarti struktur kita lihat masih bullish, teman-teman. Walaupun ya ini bertahap. Ya, kita nggak melihat adanya move yang cukup kencang, signifikan seperti movement sebelum-sebelumnya. Maka kalau ini masih terjaga momentumnya, ya, kita lihat di sini. Tuh. Ya, adanya transisi tuh, teman-teman. Ya, adanya transisi, dia drop lagi, bikin higher low, ya. Kemudian di sini dia going up lagi, ya di sini bikin higher high. Kemudian di sini juga higher low lagi, ya hopefully higher low di sini, dan expect dia bisa bikin higher high baru, dan ya higher high baru kita bisa lihat di sini sebelumnya menjadi SNR yang cukup strong juga di level 0,245 sampai 0,27 dolar. Ya, ini menjadi next area potential untuk H-bar ya, selama memang bullish momentumnya ini masih terjaga, dan ya mungkin kita expect secara short sampai mid termnya ini dulu menjadi target yang menurut saya cukup ideal untuk H-bar atau H-bar. Ya, sebelum mungkin nanti kita lihat lagi ya perkembangan di market seperti apa, karena ya sekarang Jerome Powell juga belum info ya tanda-tanda cut rate. Kemudian juga perang juga masih memanas. Jadi ya kita selalu prepare the worst case. Jadi ketika memang altcoin yang kita udah beli buyback di bawah udah cuan, ya nggak ada salahnya untuk trimming barang. Ini secara dirinya gambarannya, teman-teman. Kemudian untuk secara hourly, ya sebenarnya untuk secara hourly kita bisa lihat juga ya. Di sini penurunan memang adanya penurunan, tapi kita lihat nih secara momentum penurunannya pun nggak terlalu ekstrim. Ini malah cukup korektif, teman-teman. Dengan bantuan satu lagi di sini ada area demand juga nih. Ya. Oke, di 0,172 sampai 0,1777 dolar. Ya, ini bisa menjadi area pantauan kalau memang dia perlahan turun, teman-teman. Dari sini malah pelan turun kayak gini. Nah, ini bisa diperhatikan. Tapi kalau misalkan somehow ya dari range ini dia malah udah break dulu gitu ya, break dengan impulsif, let's say, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi another booster untuk H-bar bisa meneruskan penguatannya ke next area target. Maka kalau ini yang terjadi, kita lihat another break dari previous high levelnya. Ya, sekaligus menvalidasi ya kalau memang di sini ada low, kemudian higher low, and potentially higher low. Ya, mungkin nanti dia setelah up lagi di sini udah bikin higher high baru nanti dia hanya koreksi lagi higher low. Ya, walaupun ya kita lihat ini penguatannya itu sangat-sangat korektif atau terbatas, jadi ya cukup perlu waspada juga ya untuk H-bar ini, karena dia mantulnya itu bukan mantul yang kuat signifikan, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat another perspektif nih secara weekly. Ya, teman-teman mau lihat weekly-nya gimana? Ini terakhir ya. Ini kan dia going up 4 November, strong banget. Ya, kemudian di sini adanya sideways dan dia drop, teman-teman. Dropnya ini kalau kita lihat ya dari lowest atau terakhirnya, swing terakhirnya ke high level terakhirnya, di sini dia ketahan di Fibo 0,7. Ya, jadi so far dia masih bikin yang namanya higher low, teman-teman. Ya, tinggal kita menunggu dan melihat ini market mampu nggak mengasih
H bar ini follow up yang bagus. Kalau dikasih follow up yang bagus, maka asumsinya seperti ini. Ya, ini up, ya ini dibikin higher low, kemudian dia going up lagi bikin higher high. Nah, higher high baru pun ya dia akan retest di beberapa next area target yang pada outlook sebelumnya juga saya sharing. Ini di sekitar 0,455 sampai 0,485 dolar ya, baru nextnya lagi pasti di ATH lamanya. Ini bisa diperhatikan sih teman-teman, sebenarnya kalau memang kita benar-benar dikasih follow up yang sangat-sangat baik ya, terutama untuk H bar ya. Sebelum kita ngomong ini terlalu jauh, ya udah box merah yang tadi kita udah bahas secara daily maupun hourly itu dulu aja teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk video kali ini ya, hopefully bisa terbantu dan Bitcoin bisa ya let's say bisa retest kembali di ATH lamanya, dan sooner or later harapannya juga pada Bitcoin dominance kita melihat another breakdown, maka altcoin lebih bisa berpesta. Itu aja teman-teman bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Some profit teman-teman.